Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PMM 29 Gelombang 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang profil Desa Kedung Pedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Desa Kedung Pedaringan merupakan desa yang terletak di bagian sebelah timur dari pusat pemerintahan Kecamatan Kepanjen. Terbagi ke dalam dua dusun, yaitu Dusun Ngadiluweh dan Dusun Kerajaan, dan ada 13 rukun tetangga. Memiliki luas bidang daratan kurang lebih 220 hektar dengan mencakup hamparan sawah seluas kurang lebih 60 hektar, tanah ladang atau tegal seluas kurang lebih 35 hektar, dan tanah pekarangan seluas kurang lebih 37 hektar. Jumlah total penduduk Desa Kedung Pedaringan adalah 3.826 orang dari 1.088 kepala keluarga. Dan di sini ada fasilitas pendidikan meliputi 2 TK atau taman kanak-kanak, 2 SD atau sekolah dasar, dan 1 SMK, sekolah menengah kejuruan. Mayoritas pencaharian penduduk Desa Kedung Pedaringan adalah wira swasta dan PNS. Salah satu faktor karena letak desa yang berdekatan dengan pusat keramaian seperti Stadion Kanjuruhan dan perkantoran pemerintahan. Di sini, di Desa Kedung Pedaringan juga ada industri kreatif unggulan seperti kerupuk, jamu, kardus kotak makanan siap pakai. Dan di Desa Kedung Pedaringan juga ada fasilitas kesehatan, bidan, dan ada klinik desa. Dan kami juga memiliki program kerja yang ada di Desa Kedung Pedaringan, meliputi budidaya lele, aquaponik, dan instalasi listrik dan air di perpustakaan Desa Kedung Pedaringan. Bapak Joko Hadiwaluyo yang merupakan salah satu tokoh atau ketua dan juga pelaku dari seni budaya Loro Pangkon yang ada di Desa Kedung Pedaringan. Budaya Loro Pangkon itu adalah suatu seni budaya adat yang ditampilkan pada event-event khusus atau event-event sakral, khususnya pada acara prosesi pernikahan, yaitu pada saat tamu manten atau pada saat penyerahan mempelai putra pada pihak mempelai putri, yang disimbolkan dengan penyerahan seekor ayam jago buatan dari perwakilan mempelai putra kepada pihak perwakilan mempelai putri, yang mana isi cerita dari seni Loro Pangkon mengandung filosofi tentang pitutur kehidupan, tentang pengharapan, ketauhidan, dan juga tentang doa. Yang dimana filosofi tersebut disimbolkan dengan 1. Seekor ayam jago, 2. Rangkaian kembar mayang, 3. Seperangkat alat perkakas dapur, 4. Hasil pertanian atau bahan pokok pangan, dan yang kelima, seperangkat pernak-pernik perhiasan kemanten putri. Beliau selaku ketua dan pelaku pemain seni budaya Loro Pangkon yang ada di Desa Kedung Pedaringan sini sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Suhartono, yang mendukung bahkan memfasilitasi untuk tumbuh kembangnya seni budaya Loro Pangkon yang ada di Desa Kedung Pedaringan. Beliau sangat berharap semua seni budaya adat, khususnya seni budaya Loro Pangkon, tetap lestari, tidak terkikis oleh zaman. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak lupa akan budaya dan sejarah. Begitu pula, desa yang bisa besar dan berkembang adalah desa yang tidak lupa akan budaya dan sejarah tersebut. Kalau visi misi saya nggak perlu buka buku karena itu visi misi ini murni. Jadi sejarah saya kenalkan dulu ya. Saya nama Haji Suhartono Esos. Kebetulan saya menjadi kepala desa Kedung Pedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, masa bakti tahun 2019 sampai 2022.
2025-2026. Secara singkat, kami memang kemarin tidak mempunyai keinginan, tapi ada sebagian tokoh yang mendesak kami untuk mencalonkan diri. Jadi insya Allah penutupan kurang 3 hari penutupan pendaftaran calon kepala desa, saya mendaftarkan karena desakan tokoh itu kok sangat kenceng, dan saya menyatakan aku semoh bisa aku tak kira swasta, aku ora ndek duit, soalnya pilihan kepala desa mesti nggak duit, lek gak nggak duit syukur dadi ayo. Akhirnya disitulah dalam kurun waktu 3 hari langsung muncul visi misi saya, yaitu Desa Kedung Pedaringan ramai. Jadi dari R-nya religius, akuntabel, mandiri, aspiratif, dan inovatif. Itu muncul, jadi saya tidak beli visi misi, itu murni dari saya. Jadi gambarannya kenapa religius agamis, yang jelas di sini ada suatu tradisi, ya ada unsur keagamaannya juga kebudayaannya yang terus terang hampir punah, yaitu yang dinamakan Loro Pangkon. Kebetulan pelaku dari Loro Pangkon ini warga asli Desa Kedung Pedaringan dan usianya masih di bawah 40 tahun. Disitulah akan saya angkat sebagai ikon Desa Kedung Pedaringan yang saya implementasikan nantinya di destinasi, yang jelas di destinasi insya Allah yang akan kami bangun memang bertahap karena ada pandemik. Jadi tahun 2020 itu tidak bisa sama sekali untuk membangun, semuanya fokus untuk menangani COVID. Tahun 2021 juga seperti itu. Di destinasi itu nanti ada sanggar budaya, jadi include, istilahnya ada benang merahnya, karena apa, pelaku sejarah ini benar-benar warga Desa Kedung Pedaringan yang usianya masih muda. Dan kemarin waktu saya menjabat kebetulan ada bersih desa dalam rangka setiap tahun kan ada bersih desa. Untuk tahun 2020 enggak, karena ya pandemi. Di situ kami angkat. Di situ banyak tokoh yang menangis melihat sejarah, terus akhirnya diangkatlah melalui kesenian Loro Pangkon itu. Dalam kesenian dibuat karnaval sekaligus bersih desa. Di situ artinya religius. Terus akuntabel, kami menginginkan Desa Kedung Pedaringan ini desa yang bersih, desa yang transparan. Jadi saya ingin memerintah Desa Kedung Pedaringan ini saya transparan, saya bersih. Karena apa? Yang jelas kalau pemimpin mempunyai visi yang seperti itu, insya Allah desa akan segera menjadi desa yang mandiri sesuai dengan visi misi. Nah, kalau desa sudah kena desa mandiri harus punya aspiratif. Jadi kami membutuhkan generasi muda. Alhamdulillah sekarang di Desa Kedung Pedaringan ini generasi mudanya sudah sangat kompak melalui Wadah Karang Taruna, BUMDes, relawan dan sebagainya. Terus inovatif. Jadi inovatifnya itu tadi destinasi, saya yakin karena lahan yang akan kami pergunakan insya Allah tidak menyalahi aturan, itu tanah kas desa. Jadi kami kelola menjadi destinasi wisata, destinasi budaya, destinasi edukasi, dan destinasi kuliner. Insya Allah nanti semuanya tersedia di Desa Kedung Pedaringan, sehingga apa yang kami cita-citakan melalui visi dan misi saya bisa tercapai dan masyarakat bisa menikmati. Itu visi misi. Jadi kalau sejarah umum Desa Kedung Pedaringan, mohon maaf saya masih perlu membuka, karena terus terang saya bukan asli warga Desa Kedung. Saya pendatang
ya cuman istri saya dengan anak saya, berarti ya saya tidak punya saudara di sini. Tapi kenapa kok saya sampai dipilih, saya punya amanah, maka dari itu berat. Jadi kalau sudah dipercaya masyarakat punya amanah, itu harus kita benar-benar kita laksanakan dengan yang tulus, sehingga masyarakat bisa menikmati hasilnya. Memang Desa Kedung Betaringan ini kalau luas wilayah tidak terlalu luas, cuma 220 hektar. Terus terdiri dari 13 RT, 2 RW. Jadi RT 1 sampai RT 6 ini RW 1, RT 7 sampai RT 13 RW 2. Nah, dari sejarah desa, yang pertama memerintah Desa Kedung Betaringan itu Pak Mini Radi. Itu sejak tahun 1990 sampai tahun 1930. Terus turun ke Pak Amri Atmojo tahun 1930 sampai 1949. Turun lagi, insya Allah ini putranya Pak Amri Atmojo, yaitu Pak Kusmanadi. Pak Kusmanadi tahun 1949 sampai 1979. Kemudian Bapak Ahmad Roji, almarhum semua ini, yang di atas ini semua almarhum. Pak Ahmad Roji ini tahun 1980 sampai 1990. Yang depan tadi salah, ketiknya berarti. Terus Pak Agung Sulistiono ini insya Allah masih hidup. Ya ini TNI. Jadi dulu kan TNI di Kartiker. Jadi masih jabat TNI di Kartiker, yaitu tahun 90 sampai 99. Terus Bapak Muhammad Baijin. Bapak Muhammad Baijin ini putranya Bapak Ahmad Roji tadi. Jadi sebelum Pak Sulis tadi, putranya Pak Ahmad Roji tahun 99 sampai 2007. 2007 sampai 2013 itu saya menjabat, saya juga seperti itu. Ya, saya baru domisili 2 tahun di sini di Desa Kedung Betaringan. Saya terpilih juga tidak mengeluarkan dana. Terus 6 tahun berikutnya ya karena ya memang terlalu idealis lah. Selisih cuma 17 ini ya, kalau masyarakat waktu itu menyatakan ini rekayasa dan sebagainya, sudah. Saya demi masyarakat nggak perlu, yang penting. Tapi alhamdulillah tahun 2019 saya mencalonkan sesuai tadi yang saya sampaikan. Saya tidak ingin mencalonkan, tapi saya dicalonkan warga masyarakat. Saya tidak mengeluarkan atau beli suara sama sekali. Itu selisih 53 suara. Nah, disinilah kami ingin dari sisa umur saya untuk mengabdi Desa Kedung Betaringan, dan insya Allah akan menjadikan Desa Kedung Betaringan yang mandiri, yang swasembada. Kalau harapan saya, sekaligus masyarakat Desa Kedung Betaringan, mulai dari RT 1 sampai RT 13 Mas ya, bisa menyalurkan atau menyatukan kesejahteraan masyarakat. Dan memajukan ekonomi, itu yang kami harapkan Mas. Ekonomi masyarakat yang kita harapkan dengan kepemimpinan Bapak Kepala Desa saat ini. Saya sebagai warga Kedung Betaringan sendiri, harapannya untuk Desa Kedung Betaringan lebih baik lebih maju, asalkan satu, yang terpenting masyarakatnya bersatu, kompak, dan untuk menjalankan semua program desa kita semua saling mendukung
demi satu tujuan untuk desa Kedung Daringan lebih baik dan maju. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya semua lembaga masyarakat yang ada di Kedung Daringan untuk potensi-potensi yang ada, harapannya bisa bersinergi dengan pemerintah desa. Bersinergi dalam artian apa? Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, mensejahterakan masyarakat dari Kedung Daringan kembali ke Kedung Daringan. Yang paling penting lagi bahwasanya seluruh warga Kedung Daringan termasuk pemerintah desanya punya jiwa nasionalisme Kedung Daringan. Jadi bagaimana supaya mengangkat desa Kedung Daringan ini lebih baik dan lebih bagus.